Anda Zulkifli Mabas, bahwa luar biasa Al-Quran itu ya. Nah, ini sebuah petunjuk sebenarnya kepada saudara-saudara kita Kristiani ya. Sebenarnya kalau kita kemudian dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih ya, mempelajari dan menggali tentang ini. Sebenarnya petunjuk di dalam Bible itu, yang disalib itu 40 tahun ya, sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini teridentifikasi yang disalib itu bukan Yesus ya. Itu ada datanya, ada dalilnya. Mungkin ada saudara-saudara Kristiani mungkin ingin meminta data itu boleh. Cuman pada malam hari ini saya lagi di luar kota ya. Jadi saya kasih datanya biar ku bukakan Alkitab ayat berapa itu. Kalau di sini HP yang saya pakai ini HP yang saya nanti menyusul Bang Rudi, nanti menyusul datanya. Jadi saya tidak bisa pakai data Bang Rudi Yohanes. Silakan boleh, nanti kalau itu silakan Abang Japri dan kemudian kita diskusikan tentang ini. Saya berani mengatakan itu karena ini kemudian menjadi konsumsi publik, artinya saya punya data. Ketika Bang Rudi Yohanes menanyakan mana data itu, ini membuktikan bahwa Rudi Yohanes sebagai seorang Kristen tidak paham tentang kitab sucinya sendiri. Jadi memang ini kalau memang Pak tidak paham, Maaf Aristo, tolong bukakan datanya biar paham. Ketika saya mengatakan bahwa yang tersalibkan itu adalah buka. Silakan kita bicara. Saya tidak bisa buka Bang, karena saya pakai HP. Admin kan ada. Admin tolong bukakan, minta apa yang biar dibukakan. Iya, kita bicara ada dasar, silakan. Ya. Oke, jadi gini. Ini bukti bahwa seorang Rudi Yohanes yang sangat militan, bahkan sangat dibanggakan oleh banyak begitu para saudara-saudara kita Kristiani. Tapi lagi-lagi di sini membuktikan bahwa seorang Rudi Yohanes tidak mengetahui kitab sucinya sendiri. Gitu. Tunggu dulu Aristo, tolong bukakan biar apa yang kau ucapkan itu. Saya sudah bilang tadi. Mana bisa argumen keras. Bentar dulu Bang, boleh. Bukakan, ini admin ada, sebutkan ayatnya berapa, silakan. Oke. Jadi gini, saya sudah sampaikan tadi Bang, ada ayatnya, bisa saya buktikan. Hanya saya tidak bisa sebutkan di sini karena saya harus cari dulu ayat. Sekali lagi, pegang bahasa saya, bahwa saya mengatakan bahwa yang tersalib itu adalah manusia berusia 40 tahun. Sementara Yesus itu 33 tahun. Artinya di sini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Itu yang pertama. Nah, kemudian gini Bang, kasih waktu saya bicara ini. Saya ingin muda banyak, saya ingin meneruskan ceramah daripada Kanda orang banyak, malu kita. Jadi orang izin dulu Bang Rudi Yohanes. Kalau Bang Rudi Yohanes keberatan dengan pernyataan saya, boleh Bang. Iya boleh, kita diskusikan lain waktu tentang tema ini Abang kejar saya untuk saya. Terima kasih. Oke. Nah, saya ingin meneruskan pernyataan dari Zulkifli Mabas, itu tidak ada masalah. Aristo, boleh kasih tahu kami nanti dulu Bang Rudi Yohanes, izinkan saya berbicara, selesaikan ini. Mas gini, kasih tahu kami apa definisi asal Quran biar kami pendengar itu tidak keliru. Clear dulu Bang Aristonya. Habis ini Bang Rudi sama Bang Juma. Sehingga kalau kita melihat banyak kemudian apa yang ditulis di dalam original teks berbeda dengan yang diterjemahkan. Salah kau Aristo. Kau aja kau. Al-Quran yang bolak-balik nggak jelas itu. Siapa ini? Sabar Pak, hormati di sini ya. Santai. Saya punya data Pak. Markus, luruskan saya ya. Luruskan kalau saya salah. Karena saya begitu. Markus 16:19. Mohon maaf kalau salah ya. Di original teks baik Ibrani atau Yunani. Ya. Ini yang kemudian diimani oleh saudara kita Kristiani bahwa Yesus terangkat ke sorga. Di Ibraninya dituliskan adalah Hasmayim, Yesus terangkat ke langit. Di Yunaninya, original teksnya itu ditulis Ton Auranon, ke langit. Kemudian hadir dalam terjemahan bahasa Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Kemudian umat saudara-saudara kita Kristiani, khususnya para apologet, berargumen bahwa langit dan sorga itu sama, gitu. Apapun bentuknya, kenapa kemudian tidak mengikuti original teksnya? Sebetulnya situ langit, ya kan? Artinya ini sebuah bukti yang saya sampaikan bahwa Bible adalah terjemahan dari kitab suci, bukan kitab suci. Bagaimana kemudian dari bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahwa yang mencabut nyawa Yesus adalah setan. Datanya dari mana? Tidak ada. Jadi saya kira ini bukti kebohongan itu. Silakan. Cukup ya Bang Aristo. Cukup. Sekian dan terima kasih. Mungkin saya Kanda Zul masih ada di sini.
Ada deh, ada. Ada beliau. Pantas. Jadi topik kita malam ini kita sambungannya Bang Rudi dengan Bang Juma ya, bahwa kita tadi menonton atau mendengarkan Manu Bulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia. Nah itu aja topiknya yang biar nggak melebar. Silakan Bang Rudi dulu, baru ke Bang Juma. Silakan yang lain mohon di silent ya semua. Terima kasih. Sebenarnya sebelum saya memulai, saya mau menuntut sesuatu dari Zuma. Katanya saya pengecut. Tolong tunjukkan wajahmu tanpa masker. Saya ingin lihat kau berani apa enggak. Silakan. Saya nggak mau, kenapa rupanya? Berarti kau pengecut, penakut, banci. Oh, enggak dong. Masa takut sama pemakan babi? Enggak dong. Buka wajahmu. Saya mau lihat. Ya enggak mau. Bukan begini cara Wajah diskusi saya ya. itu, Tidak mungkin wajah saya saya tanpa itu wajah. bukan berarti kau lihat wajah Kau saya penakut. berani. Jangan bukan kau pun sebut-sebut aku sebaliknya. penakut. Orang menyaksikan ini banyak. Kau Oh, penakut. enggak dong. Kau Enggak penakut. dong. Penakut. Buka kalau berani. Takut sama Buka. siapa saya? Ya nggak Takut tahu. sama siapa? Berarti kau penakut. Buka Nah, wajahmu. itu kamu nggak bisa Tanpa masker. jawab. Ya takut sama orang banyak. Nggak bisa jawab. Silakan. Kamu nggak bisa jawab. Takut sama aku. Buka wajah kau. Enggak. Saya tidak seperti kamu Oke, melihatkan terima wajah kasih. supaya jemaahmu itu kasihan lihat tampangmu. Saya enggak Berarti Betul. dia penakut sudah ya. Titik. Kenapa? Sekarang kita balik Kamu ke- mau dengan saya mau ribut apa sampai ada istilah takut berani? Kau takut kau kau yang bilang sama aku. Kalau saya terlihat Kau wajahku, tadi kenapa pagi. rupanya? Ya tunjukkan. Kalau terlihat wajah aku kenapa? Aku biar kenalan. Oh, nggak perlu Kenapa? Ruth. Kau Nah, tahu wajah kau saya kayak penakut. mana? Ingat tadi siang kau bilang aku penakut. Kau yang penakut. Tunjukkan wajah Kau kau penakut. berani. Kok berani dilihat wajah? Sekarang Iya, saya tantang sama kamu. Bisa nggak kau perlihatkan kelaminmu di sini? Bisa. Tapi wajahmu dulu tunjukkan. Coba Saya kau perlihatkan wajah saya. supaya kau berani. Saya mau lihat. Oke. Kalau kau berani, Coba. coba perlihatkan kelaminmu. Aku sudah Berani tunjuk nggak? wajah. Aku sudah tunjuk Enggak. wajah. Saya Tunjuk syaratku wajah. kelamin. Kau Saya tunjuk syaratnya wajah. kelamin. Setelah Saya kau tunjuk syaratnya wajah, kelamin. baru kau tunjuk kelamin. Aku Setelah tunjuk kau kelamin. tunjukkan kelaminmu, Nggak baru saya berani. tunjuk wajahku. Nah, oke. Nggak berani kan? Kau nggak berani kan? Selesai. Nggak berani. Kau tidak penakut. Kamu nggak Banyak berani. saksi. Kau penakut. Kau penakut. Begini aja, Gimana? Kau stop bilang dulu. apa? Terserah. Kau mau bilang saya penakut, Ya, terserah. sekarang aku mau membahas. Karena saya tidak memperlihatkan wajah. Ya, sudah, aku tahu dia penakut. Salam semuanya, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Saya intro dulu sebentar ya, teman-teman. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas dukungan kepada channel ini. Mohon dibantu di subscribe, di like, di share, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Sebelum menyaksikan, ditonton sampai selesai ya, agar tidak ada kesalahpahaman. Baik, terima kasih semuanya. Selamat menyaksikan. Penakut kok. Badan Ya, besar. kembali ke topik. Badan besar Saya tapi takut gondek. melihat wajahmu memang. Badan besar tapi gondek. Oke, kembali ke topik. Begini aja. Kalau kamu bilang berani atau tidak, Ruth, Oke. ini kita ketemu Ruth. Kalau Ya. itu yang kamu jadikan alasan. Kau kira aku takut ketemu kau? Ketemu Ya, kita di memang. Papua. Kau ditantang si Bom Bom. Ketemu di Papua kalau kau berani. Loh, kenapa ke Papua? Ini kan kota saya, bom juga di sini. Penakut. Ayo. Oke, Oke, gini sekarang aja. Bom ada di sini, di kita Makassar. kembali Kenapa ke anda topik. temui saya? Ya, kita Kalau dia kembali ke berani. topik. Bom Bom di Papua bukan di. Jadi kamu, Ruth, tidak ada Udahlah, sedikit kau pun yang penakut. bisa Kau membuat saya penakut. sama kau. Kau sudah penakut. Orang banyak menyaksikan. Ini bukan topik ini aja. Sekarang. Sekarang kita kembali ke Ini topik. aja, kalau memang Bang Rudi mau diskusi sama Bang Juma, dari dulu kamu difasilitasi oleh JCC, ketemu di Jakarta. Ya, dia tunjukkan wajah dong, biar aku kenal. Ya, nanti ketemu lah. Masa kau ketemu saya nggak lihat wajah saya? Dia Coba lihat itu saja lah. wajah. Kalau ada apa-apa dengan aku, bisa dicari dia. Oh, ada apa-apa? Sekarang Memang kita tahu. memang ada ancaman Kenapa fisik. rupanya? Ada ancaman. Kalian lihat. Siapa yang ancam berbicara. kamu, Ruth? Kalian berbicara kalau dia mati, kita siapkan oksigen rumah sakit. Siapa tahu mati di tempat. Itu kan bentuk ancaman. Itu ancaman. Siapa itu ngomong apa itu kau, Ruth? Putar video kalian. Ancaman apa itu, Ruth? Sekarang kita kembali ke topik. Kita lewat Lebay kali kau, Ruth. Lebay kali. Mama. Apanya yang kau ditakuti oleh jidatmu? Tampakkan Tidak, wajahmu. saya Kalau kau hanya berani takut tampakkan kepadamu. wajahmu. Kalau kau berani tampakkan wajahmu. Hanya satu yang saya Banyak takuti saksi. dari Di kamu, tempat Ruth. saya. Kau badanmu yang saya takuti. Itu Banyak aja. saksi. Yang lainnya enggak. Penakut. Kita stop udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bahas yang tadi ya. Ya, kembali ke topik ya. Ya. Yang jelas nanti kalau bisa, yang ini saya lihat dulu. Ini namanya salam, standby aja dulu. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gini aja. wabarakatuh. Datang murid.
Jadi kalau nanti mau debat terbuka nanti di Jakarta kita fasilitasi kok. Nggak Iya. ada ancaman-ancaman kan Baik. gitu. Kembali ke topik aja ya. Siap, siap. Baru dia, baik. Jadi tadi Oke. topiknya adalah Manubulu mengatakan setan yang mencabut nyawa manusia termasuk nyawa Yesus. Baru dia mau ditanggapi dulu baru Bang Juma. Silakan. Saya tanggapi dulu karena saya tadi masuk mendengar bahwa Aristotle mengatakan Bible itu bukanlah firman Tuhan. Dan demikian, itu dulu dasar kita bicara. Boleh silakan. Kalau dia mengatakan Alkitab, Bible itu bukan firman Tuhan, bisa nggak saya melakukan hal yang sama? Aristotle tidak mengerti apa definisi Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman dari Allah SWT yang diterima oleh malaikat Jibril. Ingat, bukan Muhammad menerima, malaikat Jibril yang disampaikan dan siapa yang berbicara ini? Saya Sentur. Silakan diam dulu. Ini kesempatannya Bang Rudi, Bang. Ya, silakan Bang Rudi. mana ada Pak? Nyimak tuh. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diterima Jibril. Ingat, Jibril yang menerima, bukan Nabi Muhammad. Yang disampaikan oleh Jibril dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu, sekalipun berbahasa Arab, bentuk tulisan itu bukan Al-Quran. Biar kalian tahu definisinya. Di mana itu terdapat? Baca saja Al-Quran itu, kitab suci kalian itu. Di luar itu bukan Al-Quran. Di mana tertulis itu? Jangan menyela dulu. Saya tanya, di mana? Kau sok ceramah, kau kayak tahu Kau kan Al-Quran, sudah tahu di mana ayatnya. tertulis? Oke, Di mana tertulis? Ya sabar. Oke. Aku bukakan ayatnya. Aku Ini memang botol. Oh, sebentar ya, sabar. Ya. Kalau botol Al-Quran. Coba yang lain sabar bang, tenang aja. Ini orang tidak tahu apa-apa, udah ada ilmunya. Alah, kau yang Santai aja. kau yang penakut, tidak berani nampak wajah. Sabar ya. Santai aja, nggak usah sebentar. panik. Dia nggak coba dia baru cari ayat. Orang diam, kau bersuara terus. Sebentar. Berarti mulutmu lebih pintar daripada otakmu gitu loh. Sebentar. Karena otakmu baru mau connect. Mulutmu dari tadi nyerocos, Dari otakmu tadi baru mau dia jalan. terus dia bilang dia menutupi kegundaan hatinya karena aku bilang dia gondek. Otaknya baru mau cari di Google, mulutnya dari tadi nyolek. Gondek. Sebentar gondek. Kau dibuka kau gondek. Ntar ya. Sebentar. Aku udah lupa ingat ini karena apa ini, sabar. Jadi yang dikatakan mulutmu tadi itu tidak connect dengan otakmu ya? Tidak connect dengan otakmu yang tadi ya? Gondek. Tunggulah geng. Tidak connect dengan otak, dengan mulutmu tadi ngomong. Ditanya mana dalilnya, baru dicari. Berarti mulut dan otak tidak connect. Cuma kan begini kalau berdiskusi. Aduh. Tadi. Jadi mulutmu tadi itu nyerocos itu kau nggak tahu dari otakmu nggak ada. Gondek seluruh. Walah. Berarti mulutmu digoyang sendiri. Surah 2 ayat 97. Bukakan kalian. Iya, coba. Gondek. Coba kamu baca. Gondek. Baca aja Om Rudi. Baca, coba. Gondek. Oke. Coba baca. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, buka kurung tutup kurung Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Jadi jelas ya, Terus? Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang diterima Jibril, yang ditaruh ke dalam hati Nabi Muhammad. Di luar itu bukan Al-Quran. Jangan kalian kalah-kalah. Nah, ini Gondek, biar kau tahu. Sekarang aku lanjutkan. Al-Baqarah ayat berapa? Coba kau baca. Katanya Al-Quran. Tenang, aku menjelaskan dulu. Ya, saya mau baca dulu Al-Qurannya, baca dulu dong. Kau bilang bahasa Arab, kau yang baca. Ya, Al-Qurannya yang kau baca, bukan terjemahannya. Al-Quran tidak bisa kau baca. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Kamu coba baca Qurannya. Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad. Yang dibuat baca hati- Al-Qurannya. Saya minta Al-Qurannya kau baca. Gondek, kita berdiskusi bukan adu mulut. Al-Qurannya kau baca. Itu Gondek, ayat berapa? Kita berdiskusi bukan adu mulut. Saya sudah bilang tadi surah 2. Saya minta kau baca Al-Quran. Tuyul, saya minta kau baca Al-Quran, bukan Al-Quran terjemah. tidak bisa dibaca karena di dalam hati Nabi Muhammad. Itu buktinya ada bacaannya. Ada Iya. bacaannya Quran itu. Makanya aku bilang ini bukan Saya firman minta Tuhan. kau baca bacaannya Sama seperti kau bilang Al-Quran, Bible bukan firman buku Tuhan. panduannya Yang firman umat Tuhan Islam. Itu yang ada di dalam hati Nabi Muhammad. Itu asli Bukan kau yang konsepnya. mengatur. Gondek, Sekarang kau baca ayatnya. Gondek. Orang ini Kamu tidak bisa tahu baca, kan? diskusi. Makanya dia sengaja memancing aku ke CCC biar ributnya seperti ini. Tidak ada ketentuan. Saya suruh kamu baca kitabku. Baca kitabku. Tadi dia waktu diam, aku diam. Buka wajah Baca kitabku. Coba baca kitabku dulu. Tunjukkan dulu wajah kau biar aku tahu, Gondek. Udah Baca masalah wajah kitab udah dulu. dulu. Kembali ke topik. Penting. Ayo. Dia apa
Apakah dia luar kepala atau kamu baca? Baca kitabku dulu. Godek, godek. Nggak bisa. Jadi kamu harus akui dulu. Godek. Akui dulu bahwa kamu nggak bisa baca kitabku kan? Kamu diam. Dengar, Rod. Kamu Kau nggak bisa baca kitabku kan? Itu bukan Saya tanya Al-Quran. samamu. Saya Al-Quran tanya yang ada di samamu. dalam hati Nabi Muhammad. Saya tanya samamu. Al-Quran yang Saya terdapat tanya di dalam samamu. hati Nabi Sekarang Muhammad. coba kamu baca kitabku. Godek. Ayo. Oke. Baca kitabku dulu. Cuma sekarang aku tanya kau. Ini apakah Al-Quran yang punya Kemenak itu apa Al-Quran apa enggak? Jelaskan. Bukan. Itu terjemahan itu Tuyul. Itu terjemahan. Yang saya minta kau baca Quranku coba. Cuma Baca Quranku saya minta. Coba. ini kok jadi mati nih. Itu ada bahasa Arabnya loh Suma. Iya itulah kau baca. Coba kau baca. Sekarang aku tanya kau Suma. Saya suruh kau baca. Kau selesaikan dulu. Aku tanya Bacaanmu dulu. Siapa yang bilang haram tuh ya? Kamu itu sukaannya cuma silat lidah. Kamu itu silat lidah. Silat lidah itu jagomu. Coba kau baca dulu kitabku. Kamu bawa kitabku kan? Godek. Kau diam Baca dulu, Godek. kitabku. Godek. Kau kayak anak kecil kau. Kau diam dulu, Godek. Ini kau mewakili agamamu tapi begini tampaknya. Kamu coba kau suruh saya baca kitabmu, saya baca. Aku ke sini, Godek. Kau undang Saya aku ke kalau sini. membicarakan Ternyata tentang kau biar kitabmu. dia bercanda. Kau Godek. Kau nggak tahu berdiskusi. Saya kalau Waktu. perintahkan Godek. membaca kitabmu, Godek. saya baca. Buka Sekarang baca coba. kau membaca. Coba kau baca kitabku bisa nggak? Buka baca Ayo. kau biar kulihat kau membaca. Kau Godek. nggak bisa baca kan? Nah, bagaimana kau bisa memahami agamaku? Ini Sementara buku berdiskusi panduanku kau tidak bisa baca. Ini Bagaimana berdiskusi kau berbicara dulu. tentang Islam? Lihat, Sementara hari Senin, kitabnya umat saya Islam kamu mau tidak berdebat bisa dengan dia. baca. Dia nggak berani. Coba kau lihat. Hari Kau Senin, berbicara tentang dia mau Al-Quran. berdebat dengan saya, Bukannya dia nggak ayatnya, kamu Si baru Godek cari. tidak Nah, itu berani, artinya Godek. bahwa Godek, otakmu itu tidak connect dengan mulutmu. Godek tidak berani. Saya Godek kalau berani. berbicara Dia kayak mama. tentang kitabmu, Kayak mama. misalnya Kayak di mama. mana Yesus Dia mengaku bicara. bunuh diri, Dia saya bicara, langsung aku tunjukkan sudah baca ayatnya. kitabmu. Oke, baik kita Giliran kau berbicara tentang kitabmu, membacanya pun kau tidak bisa. Mama, dia udah bisa. Sebentar dulu ya, biar nggak. Bacanya pun kau tidak bisa. Gimana kau berbicara dengan kita? Malu kau dia orang. Malu kau dia orang. Oke, stop dulu ya, Bang. Rudi, orang yang mau ketemu sama saya, dia tahu tempatnya Padahal aku di sudah mana. kita nggak putus. Oke, kita kembali ke topik ya. Godek. Udah, Bang Rudi, sebentar. Kita kembali ke topik. Kau Itu kan- berbicara kitab Baca aku sebenarnya kau tidak bisa membaca. Mama, kau Godek. Orang udah berhenti. Admin sudah bilang nggak ada kehormati admin. Oke, kembali Makanya ke kau nggak topik. berani debat sama aku seperti itu. Kembali ke Kau topik. nggak berani pula. Godek. Kau nggak berani pula. Godek. Ini saya Kunci bukti berani. pohon pisang. Kalau saya tantang kau, bisa Mana berani? 3 orang sampai 5 Tunjukkan orang. wajah kau. Tunjukkan wajah kau nggak berani. Terus lihat wajah saya. Tunjukkan. Emang apa syaratnya? Godek. Siapa Iya. punya syarat itu? Ya, tunjukkan. Syarat dari mana? Sama wajah kita. Saya Saya nggak kiper lah. Saya nggak Siapa takut. suruh nampakkan wajahmu? Wajah saya nggak mau. bisa kalian kejar. Kau tidak berani. Kenapa harus ada kejar mengejar? Takut Godek. Emang siapa mau dikejar? Kalian. Godek, ayo Ya, tunjukkan apa wajah Godek. haknya? Apa dasarnya kau mau kejar Berhenti. saya? Ini mau diskusi atau gimana Godek? Oke, kembali ya. Justru kamu yang teriak-teriak di situ. Diskusi, Godek. Kamu diminta tunjukkan Godek. ayatnya dalam kitabku. Godek. Disuruh baca. Nah, kamu malah berlari kayak begitu kayak orang gila. Oke, Bang Rudi. Bang Rudi, tadi ayat berapa itu? Surat 2 ayat Mau dapat 97. Surat 2 ayat 97. Mau agama? 97. Surat 2 ayat 97. Nah. Anda maksudnya apa di sana? Ya bahwa definisi Al-Quran itu adalah firman Di mana ada definisi itu di situ? Mana definisinya di situ? yang ditaruh Apa di dalam hati definisinya? Nabi. Yang ditaruh Apa di dalam definisi? hati Itu bukan Nabi. definisi itu, Godek. Itu bukan definisi. Dan besar Ada asal bambu. mental Definisi kecil. Al-Quran adalah barang siapa yang menjadi musuh Jibril. Ya. Dasar akrobat. Akrobat. Iya, seperti anak-anak. Akrobat. Dia Saya minta ketika definisi seperti Quran dia. mana coba? Bakara 97 Pak. Kalau bisa, ketika aku bicara, kalian harus adil loh, kayak di ISDN. Kalau bicara lawan saya, di mute. Kau tidak bisa Mute dia. mengatur orang, Mute Budi. dia. Budi, kau coba. Mute dia. Terus, Tak apa-apa, tadi kan perjanjian kita. Rudi, Kita coba berbicara kau satu-satu. terangkan definisi Mute dia. Al-Quran. Mute Saya dia, mau mute. dengar. Mute dia, mute. Saya mau Itulah dengar sebabnya apa saya tak mau definisi masuk Quran ke itu. ke CCC ini. Kenapa? Karena tak bisa tegas sama si Zuma. Mulai dari Kalau di konde. SDN tegas. Mulai pakai konde. Godek. Oh, ya wala bu, kajongan sila Yang lain dia. Sudah datang. Oke. Bang, diatur waktunya kita bahas tentang Al-Quran. Temanya adalah Al-Quran, silakan. Atur waktu. Atur waktu. Temanya Al-Quran.
Aku setuju. 1 jam dia bertanya sama aku, 1 jam aku bertanya sama dia. Oke. Temanya leburan. Baik. Sebentar dulu. Halo, ini kan sudah jam 12. Apa pula alasan pekerjaan? Aku juga pekerjaan. Loh, Kau kerja kalau di dia mana, menghormati, jangan bilang orang Bro? takut tuh. Kau Dia kerja di mengatakan mana, aku Bro? takut, dia penakut. Udah itulah. Bu. Kau kerja di mana rupanya, Ruth? Halo Aristo. Halo, Selamat kita jadwalkan Aristo. Yang lain dia. Oke, kita bahas definisi Quran ya. Oke, begini kawan-kawan, jadwalkan aku dengan si Suma hari Senin. Nggak ada cerita jadwal, weh. 40 menit Sekarang. bertanya, 40 Kau menit nggak usah bertanya. banyak cerita jadwal-jadwal. Kau siapa? Oke, 40 menit Kau bertanya. salah babi. Coba sampaikan pada saya sekarang definisi Quran, coba. Gary, dia sudah bilang aku babi. Ajaran apa itu? Cuma kau silat lidah aja kerjanya Ajaran kau apa salah pendek? babi. Pendek, badan Bilang kau. kecantikanku menarik, nggak bisa itu menarik. Yang menarik tangan kawan, ya kan? Kalau yang menyepak kaki. Ya pokoknya. Nah kawan-kawan, sekarang telah bermunculan Pilatus baru. Mereka cuci tangan. Ya, yang dulunya berkuar-kuar, sekarang cuci tangan. Cuci tangan semua, ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya pendukungnya Paul Zhang, marah-marah dia kawan. Apa maksudmu mengatakan Paul Zhang Pilatus? Aku bilang belum sampai umur kau ke situ. Aku bilang kalau dia bertanya kan belum sampai umurnya. Dia nggak tahu kisah di Bible bahwa Pilatus cuci tangan kawan. Dia tidak mau mengatakan apa kesalahan Yesus, tetapi dia cuci tangan. Dia tidak mau dipersalahkan ya. Demikianlah juga kiranya Paul Zhang. Sampai detik ini dia tidak mau mengaku kesalahan MKC. Tetapi dia meminta MKC untuk kayak si Aiwalon yang minta maaf apa segala macam ya, atau minta pengacaranya lakukan lobby apa ya. Lucu. Kita dengarkan apa komentar Paul Zhang dalam videonya ini ya. Sangat fatal. KC itu susah, tapi biar maksimum 2 tahun, jangan 6 tahun. Tapi kalau Anda mau minta bebas, waduh. Dan sekarang si Paul Zhang dengan muka culunnya, dulu dia mengatakan MKC harus bebas, MKC begini begono ya. Sekarang dia bilang kalau kalian berharap MKC bebas, tak mungkin, kita hanya minta diringankan. Bagaimana kau meminta hukumannya diringankan kalau kau berkuar terus? Kalau kau menjelek-jelekkan, memojok-mojokkan lembaga negara, kan goblok kawan. Institusi, kan goblok. Harusnya ada ku ajari kalian dari kemarin kan, harusnya orang maulah, oke lah Pak Kece, kau sudah baik dan mau minta maaf, mengakui kesalahan. Di persidangan kan ada yang memberatkan dan meringankan. Baru pertama kali masuk penjara, disidangkan, baru gini menyesali perbuatan, kan itu yang meringankan kawan. Tetapi kalau nggak ada meringankan kawan, apa yang mau diringankan? 2 tahun. Bila perlu 10 tahun dibuat itu kawan. Itulah biar kalian. Dalam hukum begitu kawan. Kalau kau sudah ketangkap basah atau bisa dibuktikan kau bersalah, jangan kau melawan-lawan. Nggak bagus kawan, siap. Tetapi kalau kau masih abu-abu, ibaratnya nggak bisa dibuktikan, lawanlah. Kayak saya gitu kawan. Saya dulu ditetapkan calon tersangka kawan, SPDP keluar, saya lawan, memang bukan saya. Tetapi kalau itu saya harus berbuat baik kawan. Agar di persidangan saya diringankan oleh hakim. Agar di kepolisian mereka pun simpati kepada saya, tidak mentari proyek sel atau yang lain, simpati kawan. Dan mereka bisa memberikan sebuah kayak katakanlah ada inilah kebaikan orang ini gitu loh. Karena kalau kebaikan kita dimasukkan di dalam sebuah kasus, itu meringankan kawan, ya kawan. Sekarang kita lihat bagaimana perseteruan Paul Zhang sudah mulai membuka front terhadap Saifuddin Ibrahim. Dia telat, lebih cepat sang debater langsung bisa mengantisipasi. Sekalinya kuliah orang bicara 2 kali, udah tahu aku arah kemana mereka ini, ya. Yusuf Manubulu, saya sudah tahu arah kemana. Yusuf Manubulu, jangan lupa ya, buka rekeningmu dari tanggal 27 sampai tanggal 10. Kalau kau tidak membuka itu, kau pangocop, ya, pangocop uang orang yang nggak layak kau lah Ananias ya. Dari tanggal 27 Agustus sampai 10 September, dia harus buka itu kawan. Nah, bisa nggak? Ya, sekarang kita lihat dulu Paul Zhang bicara apa mengenai timnya Saifuddin Ibrahim. Dia sudah mulai main kritis ya. Cuman dia sekarang wajahnya dibuatnya dimanis-maniskannya biar orang semua simpati, tertarik ya, kita bisa nipu orang banyak. Kan ini kawan, persekongkolan jahat Paul Zhang ini. Itu bisa perang Baratayuda itu di Indonesia itu kalau mau minta bebas. Nggak bisa. Ya. Yang bisa pasal 156 aja itu digugat, itu yang mau kita lakukan sekarang. Dia orang Jerman kawan. Bisa-bisanya orang Jerman menggugat pasal pasal 156 ayat 1 katanya kan, mau digugat. Mana bisa orang Jerman menggugat hukum di Indonesia? Tetapi orang di roomnya itu tolol semua. Diiyakan orang itu kan goblok kawan. Siapapun itu di roomnya, kalau kau tidak menegur dia, kau tolol. Saya tanggung jawab bicara. Tidak takut. Gua Paul Zhang. Apa laporkan? Laporkan, ku tunggu.
Memang tolol kalian, aku bilang semua yang dalam grup itu tolol. Orang dia orang Jerman, apa yang mau digugatnya hukum Indonesia? Memang bisa menggugat hukum Indonesia lintas negara. Jangankan hanya Paul Zam, kanselir Jerman Barat pun tidak bisa menggugat hukum Indonesia. Ngeri kawan kan? Nah itu harus cerdas. Di situ sebenarnya mereka cerdas. Tetapi merelakan diri menjadi orang goblok, itulah mereka. Sama dengan simsalabim. Mereka harus merelakan diri menjadi goblok demi mendapat selangkangan. Kalau orang ini nggak tahu apa yang didapatkan orang ini, masih mending simsalabim. Selangkangan itu ada berupa janji. Meskipun janji kawan, tapi enak selangkangan. Mau mereka jadi goblok sekalipun profesor, rela menjadi bodoh, goblok. Tetapi Paul Zam kawan, apa yang mau didapatkannya? Jangan ada kawan. Rela menjadi goblok tanpa ada yang mau dituju. Kan tolong, idiot. Ya pokoknya itulah yang terjadi. Aku senang kali hari ini kawan-kawan. Ada yang bilang, kau melihat video Paul Zam sepotong-sepotong gini-gini. Ucapannya tidak ada kupotong. Memang videonya aku ambil ini kan pernyataan penting dia. Ada 5 kesalahan, ada kesalahan. Saya nggak tahu 5 atau 6, biar aja dilanjutkan 10 pun bisa. Dan mungkin dia nonton ini pas itu di akhirnya dirubah-rubahnya. Alah, permainan kata-kata semua. Udahlah geng, slow lah kawan ya. Lanjut kawan-kawan. Sekarang simsalabim, ucilim-ucilim itu sudah ketawa lihat Paul Zam. Yang dulu dia mengatakan harus bebas, harus begini, bogono. Sekarang ya kita harus ya, nggak mungkin nanti perang Baratayuda dilunak-lunakkan ucapannya agar orang-orang tolol di room dia itu terpengaruh. Ya kawan ya, hebat kawan permainan lidah. Lanjut. Nah, itu tuh kesalahan yang 4 kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh tim pembelanya Pak KC. Nah, sekarang lagi kawan, dia bilang kesalahan tim pembela Pak MKC. Datang anggota tolol-tolol yang di Zoom dia itu kan sering menyerang saya. Kau jangan menghakimi. Orang itu nggak tahu arti menghakimi. Salah benar itu urusan pengadilan. Kalau aku bilang keliru itu bukan menghakimi kawan. Tetapi karena isi kepala kotoran semua, salah benar dibilangnya tidak menghakimi. Keliru justru menghakimi. Si Paul Zam sudah menghakimi. Sejak kapan pengacaranya dia bawa ke dalam pengadilan? Sehingga memiliki 5 kesalahan. 4 kesalahan sekarangnya nanti tambah lagi. Sejak kapan? Tidak ada. Tetapi karena orang tolol semua yang di Zoom-nya dia itu sampaikan. Sang debaters membilang orang yang di Zoom Paul Zam tolol karena tidak berani menegur Paul Zam. Katanya ini yang harus kita rubah, mau di amandemennya undang-undang. Caranya gimana? Dia orang Jerman. Artinya dia menghasut. Kecuali dia orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Ini tidak, dia orang Jermanmu. Sekarang orang Jerman dia, Pak. Tetapi karena orang tolol di Zoom-nya itu banyak, yang otaknya sudah kecuci dengan amarah emosi, dan rata-rata mereka orang-orang Indonesia yang lari ke luar negeri karena sakit hati. Yang terjadi kita diajak aja untuk sakit hati kawan. Bodohnya lagi orang-orang di Indonesia termakan. Banyak yang nonton kawan. Senang orang kawan. Dibodoh-bodoh itu enak, senang kawan. Apa bedanya dengan simsalabim? Ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk kan simsalabim, abrakadabra. Goblok kawan. Bangga jadi orang tolol itu adalah satu anugerah. Itulah begoders. Aku tenang kali sekarang kawan. Dulu kalian maki-maki aku, kalian hina-hina. Sekarang lihat apa kata Paul Zam. Saya sendiri komunikasinya dengan Pak Syafruddin tiba-tiba terhambat. Nah, saya sendiri komunikasinya dengan Pak Syafruddin tiba-tiba terhambat. Sudah nggak bisa lagi katanya, sudah terhambat. Jarang diangkat katanya kan. Kasihan kau Paul Zam. Hei, kau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Syafruddin Ibrahim. Biarkan dia bekerja. Sudah. Jangan kau merasa kau suruh dia, tetapi mau kau dikte. Tidak, siapa kau Paul Zam? Kau orang Jerman. Tidak boleh mendikte orang Indonesia. Nggak boleh. Orang Indonesia punya harga diri. Ya. Sekarang si Paul Zam apa? Sudah mulai menyimpang daripada si Syafruddin Ibrahim. Kalau sang debater langsung terang-terangan. Dia lihat 2 kali pernyataan dari Syafruddin Ibrahim. Tak benar. Sudah, tak benar orang ini. Itu sang debater kawan. Tidak tedeng alih. Hari pertama oke, saya dukung. Sekarang sudah pindah. Hari kedua kulihat, wah ini nggak benar ini. Hanya dari rekening itu saja aku bisa membaca orang ini nggak tulus berjuang. Kalau dia tulus hanya rekening atas MKC itu yang dibuat. Tetapi ini tidak. Dia buat juga nama dia. Harus sekali lah aku bilangnya kan. Dari sini saya lihat dia tidak rela. Maka aku langsung bilang aku kontra terhadap Syafruddin. Aku kontra terhadap Paul Zam. Karena aku tahu Paul Zam ingin mengatur Syafruddin. Nggak tahu diri ini orang ini satu ini. Paul Zam ini. Anak kemarin sore mau mengaturi orang tua. Nggak bisa kalau nggak bisa. Dia mau mendikte semua orang di Indonesia ini. Seolah-olah dia komandan. Lihat wajahnya itu, dibuat-buatnya wajah-wajah culun, wajah-wajah licik. Ya. Dia mau mendikte orang di Indonesia, nggak mau. Punya harga diri masing-masing kok. Aku sudah baca. Begitu Syafruddin Ibrahim mencantumkan 2 rekening, aku udah tahu. Gampang membaca kaji-kaji orang licik kawan. Begitu Paul Zam bilang, wah kita begini bogono, aku udah tahu. Dia mau menyetel Pak Syafruddin. Pak Syafruddin nggak mau. Nah ini kawan, ini menyangkut harga diri. Dan pengacara pasti bilang, sudahlah Pak Syafruddin biarkan aja Paul Zam itu kuat-kuat, apa-apa. Ini urusan dalam negeri kita. Kan itu kawan.
Saya pun tidak mau didikte sama Paul Zhang. Siapa lah mau didikte orang seperti itu? Aduh, yang tidak tahu cara berjuang, yang tidak tahu cara berperang, yang dia tahu lari terbirik-birik ke luar negeri, itu mau diikuti? Nggak bisa kawan, nggak bisa. Orang pengecut seperti itu kalian anggap sebagai orang yang hebat? Tidak kawan. Sekarang lihat, dia sudah mandiri dia sama Saifuddin. Lihat wajahnya itu, wajah-wajah kasihan, minta dikasihani Saifuddin. Saifuddin telepon laku, Saifuddin telepon laku, kan kira-kira begitu kawan. Lanjut lagi kawan. Ya kita juga stop sih ya, karena kan nggak dibukakan, kita dari awal sudah, bukan saya nggak percaya Saifuddin ya, saya percaya, cuman kita dari awal sudah janji kepada masyarakat bahwa rekening ini kan Saifuddin sendiri udah janji di sini akan dibuka tiap minggu. Nah, sekarang mulailah dia menyentuh ranah uang. Nah, ini kawan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan kalian kira Paul Zhang ini nggak cinta uang. Keliru kalian. Keliru. Dia cinta dua hal. Pertama kekuasaan. Yang kedua uang. Dia merasa punya kuasa. Nabi diangkat Nabi, dia di situ. Nabi ke-26. Semua orang-orang tolol itu menyebut dia apa? Nabi. Memang tolol. Mana ada Nabi ke-26? Diangkatlah dia Paul Zhang ini Nabi ke-26. Nabi pertama siapa? Tidak tahu mereka. Inilah kumpulan orang-orang. Bilang semua yang di room itu biarpun pangkatnya apa, aku hadapi semua itu. Sang debaters bicara tak pernah takut. Tolol kalian semua bilang. Tolol, bodoh, idiot. Keinginan dia punya kuasa terhadap ada orang tolol-tolol ini. Dipengaruhi orang bodoh-bodoh itu. Sekalipun dia pernah berpendidikan dan pangkat, mereka merelakan diri menjadi orang tolol asal bisa mendengar cakapnya Paul Zhang, asal bisa berbicara di channelnya Paul Zhang. Najis tralala. Najis tralala. Ya. Itu yang terjadi kawan. Sekarang kalian lihat apa kalian? Saifuddin dulu udah janji mau buka tiap minggu, tapi janji tinggal janji, kan gitu kawan. Janji-janjimu jadi palsu, janji palsu. Boom. Memang bisa semua manusia dipegang janjinya? Belum bisa, belum tentu kawan. Di dalam dunia maya ini aku bukan sombong, bukan tinggi hati. Masih sang debaters yang dipercayai pendebat seluruh dunia. Seluruh dunia aku bilang. Masih sang debater yang dipercayai janjinya. Sudah berapa kali aku berjanji dalam dunia maya aku tepat. Belum pernah aku tipu-tipu segala macam, tidak mau. Kita lihat, apa Paul Zhang jujur? Dia nggak jujur. Kalau mau buka-bukaan, buka juga rekening dia, apa susahnya? Siapa bilang dia nggak ada dapat donasi? Bohong dia tuh. Dia sendiri mengaku kok. Orang ada yang minta nomor rekening saya, katanya, sudahlah Paul Zhang, si lebay malang. Ya oke, dia membuat sebuah yayasan. Yayasan apa? Bagi-bagi nasi bungkus. Oh ya, dia seperti menyuplai. Kalau ada nanti demo di Jakarta, pasukan nasi bungkus, dia lah suppliernya. Ya, itu maksud dia kan menyaingi itu. Orang itu baju depan, aku supplier makanannya, pasukan nasi bungkus. Kan itu kawan. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia kan hanya haus kekuasaan. Biar dibilang dia berpengaruh di dunia maya ini. Yang dia gerakkan pendeta-pendeta tolol. Sampaikan oknum pendeta tolol itu. Memang tolol, bego orang itu. Kau kasih dia makan. Mereka hanya mencari Yesus karena sudah perutnya kenyang oleh manna, bukan karena tahu tanda-tanda. Bukan karena tahu tanda-tanda kawan. Makanan rohani tidak dikasih, tapi makanan jasmani dikasih. Tolol. T-O-L-O-L. T-O-L-O-L. Biarkan herdernya marah. Saya nggak peduli. Apa sih Paul Zhang? Kutunya itu bagiku. Alah, pengecut gini kalian andal-andalkan. Aduh. Sudahlah kawan ya. Kalau dia berani datang ke Indonesia baru aku bilang hebat. Aku berani ke Jerman, berani ongkosi kalian lah berangkat aku. Apa susahnya ke Jerman? Aku orang tidak punya beban, aku tidak punya masalah. Dia punya masalah kawan. Terbirit-birit lari kawan. Aduh, belum dia apa-apakan terbirit-birit. Sampai di luar negeri, sok-sokan dia merasa dia paling gagah perkasa. Aduh. Yang tololnya, penggemar dia mengeluh-elukan. Oh dia paling berani. Ih tolol, jijik kali kulitnya. Jijik kali aku. Najis tralala kawan. Najis tralala. Yang berani itu kayak sang debaters. Aku tetap berdiri di sini. Aku lihat sampai kemana kasus ini berakhir. 2014 selesai kasusku, 3 tahun. Aku tidak lari kemana-mana, tetap di Indonesia. Sekarang aku ada kasus. Ada. Aku katakan, aku tetap bela ini sampai selesai. Sekalipun aku didera ketidakadilan. Aku didera ketidakadilan sekarang kawan. Aku berkasus tidak mau main-main uang. Bukan tipe aku main-main uang. Sogok sana, sogok sini, tidak mau. Karena aku kalau menyogok sudah memberi beban kepada orang itu. Tidak mau kawan. Aku akan lihat ini sampai selesai, aku bilang. Buat kalian semampu kalian. Didera aku oleh ketidakadilan. Tapi apa aku menyerah? Tidak. Pantang bagi sang debaters menyerah ya. Lanjut. Tiba-tiba, nah ini kesalahan yang kelima ya. Mereka tidak berani melakukan penggalangan dana secara publikasi dan dipublikasikan. Nah, dia mengatakan mereka itu Saifuddin Ibrahim dan kawan-kawan tidak berani menggalang dana dan mempublikasikan. Saya setuju. Setuju saya kawan. Kalau saya kian itu kawan, saya buka rekening untuk donasi ke si Polan. Saya harus buka kawan.
Aku orang tahu diri, ketika kenyang aku berhenti. Itulah sebabnya orang dunia maya suka sama aku. Percaya. Gak seperti orang ini lapar terus, kena diabetes. Kalau aku begitu, aku sudah dapat. Kupikir, oh ini udah cukup. Berhenti aku, tidak mau. Tiap hari rekening berjalan terus. Oh ucapan begini, enggak kawan, aku tahu diri. Meskipun sekarang uangku sudah kurang untuk membayar tukang, kita lanjutkan lagi. Dengan transparan. Untuk tembus itu butuh dana loh. Ya. Nah, dia bilang dengan transparan. Sementara yang dia lakukan kawan, itu kan hasil ketikan yang ditampilkan dia itu. Mana ada transparansi? Kalau mau langsung aja print out. Dari bank mana dia? Tapi hati-hati kawan, nanti kena pajak tinggi loh. Aku kalau orang itu mau, aku berani buka kawan. Tapi memang aku buka nanti aku minta print out, stip dulu nama-nama donaturnya karena mereka tidak mau disebutkan namanya. Tunggu habis ini. Kalau aku begitu, jangan kalian cabar-cabar aku, jangan kalian tantang-tantang, ya. Lanjut kawan, lanjut. Dikit lagi. Kalau punya uang, pakai saksi ahli, bayar. Saksi ahli itu bayar. Ada yang bayarnya cuma 5 juta, ya. Ada yang bayarnya bisa 100-200 juta. Nah, sekarang aku tantang Paul Zhang. Dia kan bergelar doktor. Mau nggak dia saksi ahli? Saksi ahli itu bergelar doktor. Nanti mudah-mudahan anak kece mendengar ini. Ajukan Paul Zhang sebagai saksi ahli. Kalian ongkosi. Berapa sih dari Jerman ke Indonesia? Kalau dia berani. Jangan dia menuduh-nuduh nanti PGI lah, inilah, segala macam lah. Sama juga dengan siapa? Dia kan dokter katanya, dokter teologi. Undang dia sebagai saksi ahli kalau berani. Weh, tidak tanggung kawan lulusan Jerman, ya kan? Tapi si kepala kotoran tidak akan berani dia jadi saksi ahli. Biar bayarkan 200 juta, gak apa-apa. Asal dia datang dari Jerman ke Indonesia. Nah, kan itu, ya kan? Lanjut kawan, hanya omong kosong aja biar ku bahas sama aku ya. Tergantung berapa profesionalnya dia. Kalau perlu saksi ahlinya itu kan ketua PBNU atau apa yang Nah, kalau perlu saksi ahlinya ketua PBNU kan. Kalau aku enggak, kalau perlu saksi ahlinya panggil Paul Zhang. Dia kan katanya dokter luar negeri Jerman kawan. Kalau aku gitu, panggil dia jadi saksi ahli. Percaya kalian, kencing di celana dia kawan, ku jamin. Berani aku mengatakannya, kencing di celana dia sampai merah-merah, percayalah. Panggilnya saksi ahli, berani nggak dia datang ke Indonesia? Kencing-kencing dia kawan, sudahlah, mulutnya aja besar itu, wajahnya dibuatnya wajah-wajah culun, wajah-wajah diot gini, udahlah, banyak kali gayanya nih. Said Akil itu ya, Rais, itulah namanya, saya lupa tuh nama itu susah. Itu kan dia, saksi ahlinya bisa pakai Denny Siregar, yang jelas anti radikal, anti Yahya Waloni. Nah, Denny Siregar katanya saksi ahli anti radikal dan anti Yahya Waloni. Baru pertama kali di dalam sejarah dunia ini kawan, dari zaman Adam sampai sekarang zaman 2021 aku dengar ada saksi ahli anti Yahya Waloni. Baru kali itu dengar. Inilah yang dibangga-banggakan orang tolol yang di Zoom-nya itu. Siapa salah satu orang tolol itu? Aku sebutkan saja. Karena bagiku mereka tolol. Ada di sini namanya Gajah Mada, Jim Miskon, Bunga Melati, Godfather, Staff, Rangga, Aceh, siapa itu banyak itu. Itu tolol semua kawan. Kenapa dia tidak mengingatkan? Bro Paul Zhang, maaf dulu. Setahu saya dalam sejarah percaturan dunia ini belum ada saksi ahli yang saksi ahli benci sama Yahya Waloni. Saksi ahli apa itu? Lulusan mana itu? Universitas A, jurusan ahli benci Yahya Waloni. Ada nggak itu kawan? Gak ada kawan, aduh. Tolol semua orang di situ. Kadang aku aduh kasihan kali kita dipermalukan orang Kristen ini kawan. Dipermalukan. Seolah-olah orang Kristen tidak punya isi kepala. Baru sekali ini kalian dengar ada namanya saksi ahli Denny Siregar, ahli anti Yahya Waloni, ahli anti Yahya Waloni. Hebat kali Yahya Waloni diangkat sebagai ilmu, sebagai bidang keahlian. Siapa yang tolol sekarang? Baru tahu aku ada ilmu anti Yahya Waloni ya. Lanjut kawan. Menyalahkan KC, tetapi akan memperingan karena KC ini adalah respon dari Somad dan Yahya Waloni. Nah, inilah isi kepala aku bilang kalau sudah kotoran. Katanya kalau diangkat si Denny Siregar itu memperingan. Yakin kalian? Tidak. Denny Siregar tidak akan memperingan. Kenapa? Jaksa tidak akan memperlebar pembicaraan. Jaksa akan bertanya kepada si Denny Siregar, misalnya jadi ahli kan? Kan tidak ada urusannya tentang apa Yahya Waloni. Sementara dia ini kan karena UAS, karena si Irene Handono. Kalau gitu cari saksi ahli anti UAS dan anti Irene Handono. Sementara ini kasus bukan mengenai UAS, tidak mengenai Handono, bukan juga mengenai Yahya Waloni. Memang dia kira Yahya Waloni hakimnya.
Memang dia kira Yaya Waloni jaksanya, sehingga dia harus mencari ahli anti Yaya Waloni. Cerdaslah kalian kawan. Dan di persidangan pun nanti bukan ahli mengatakan, Pak anti Yaya Waloni, ilmu yang Bapak pimpin itu dari universitas mana ahli anti Yaya Waloni? Kan lucu kawan. Tidak mungkin dia bertanya, Pak ahli, apakah ada hubungannya Yaya Waloni dengan kasus ini? Hanya orang tolol yang bilang ada Pak. Mana ada? Orang dia ditangkap bukan karena menghina Yaya Waloni, bukan karena dihina Yaya Waloni, bukan karena menghina UAS, bukan karena dihina siapa Mak Lampir itu, Wandono itu kan. Aduh, kadang aku geli sekali orang-orang ini. Sok pintar, ya begitulah kawan. Ya, dia hanya bisa memaki-maki, mengasut-asut. Cuman sekarang caranya lebih halus, pura-pura dibuat wajah-wajah inosen gitu ya. Aduh, sudahlah kawan, lanjut. Irena, ya kan? Untuk waktunya, memang begitu. Coba, tulangku disebut-sebut kawan. Tulangku itu, jangan sebut-sebut itu. Siapa namanya ini? Misalnya dipanggil lah tulangku itu jadi saksi. Memang kalian kira bisa dia menjelaskan agama? Kan tidak. Menurut Pak Ruhut, apakah dia menghina agama Islam? Maaf Pak, saya bukan orang muslim. Yang berhak menilai itu orang muslim. Mana bisa orang Kristen menilai, wah orang muslim itu nggak terhina? Nggak bisa kawan. Inilah isi kepala kalau sudah kotoran, nggak tahu apa-apa. Aduh. Oke lah kawan-kawan. Sekarang kita beralih kepada yang satu lagi, rekan kerjanya. Bukan rekan kerja, sebenarnya jadi saingan dia lah, yakni Tuan Saifuddin. Ini kawan enak. Tuan Saifuddin ini. Tuan Saifuddin sama saja kawan. Dia kemarin membuat sebuah cerita juga kasus MKC tidak sebanding. Sekarang silakan Anda pilih. Judul ini kasus MKC tidak sebanding dengan penistaan Ustadz Abdul Somad. Lalu apakah saya sebagai orang Kristen itu tidak membela dia? Saya harus membela dia di dalam hukum keduniaan ini, menolong dan membantunya supaya dia tidak terjerat hukum. Nah, dua pembicaraan yang berbanding terbalik. Kalau si MKC, bilang dia nggak mungkin dibebaskan, Paul Sang. Tetapi Saifuddin Ibrahim bilang dia supaya tidak terjerat hukum. Ingat, artinya bebas. Inilah aku bilang isi kepala kotoran semua. Kupikir Pak Saifuddin ini cerdas. Sudah aku bilang, Pak, Bapak jadi pendeta saja. Mundurlah Pak, jangan jadi ini juru bicara. Tak didengar, juru bicara lah dia. Apa yang mau dia dibebaskannya? Sedangkan dia kemarin ditangkap pun tidak bisa dibebaskan. Inilah yang kubilang kawan. Orang mengatakan, aku tahu jalan ke surga, tetapi dia masih mati ditanam, dimakan cacing di bumi. Kalau Yesus bicara, aku tahu jalan ke surga, Yesus naik ke surga, dibuktikan kan? Sekarang dia bilang, untuk membebaskan, dia saja nggak bebas dari jalan. Bagaimana dia mau membebaskan MKC? Aduh, sudahlah kawan. Ini kebiasaan di tempat dia yang lama. Dijanjikan ke surga, padahal yang menjanjikan mati dimakan cacing. Belum ke surga-surga, penuh dengan dosa. Ikutlah seperti Yesus, ada bukti, baru ada janji. Dia buktinya nggak ada, dia aja masih di penjara, nggak bisa bebas. Terus dia bilang sama orang, sama semua orang, kan gitu kawan. Ini loh, dia tidak bersalah, harus dibebaskan. Sudahlah, penting aku melihat orang ini dua. Entah drama apa yang mau mereka pertontonkan. Ya, di satu sisi si A bilang begini, satu sisi si B bilang gini. Sekarang mereka sudah perang dingin kawan. Tapi percayalah, cepat atau lambat mereka akan cuci tangan. Si Paul Zhang udah cuci tangan ya, Pilatus kedua setelah si Ocop. Nanti ini cuci tangan lagi nih kawan. Dengan dalil, wah tidak ada yang mendukung kami, tidak ada yang begini kami, tidak ada begini begono. Cuci tangan. Tetapi mudah-mudahan Pak Saifuddin ini bertahan. Setidak-tidaknya bertahan menjenguknya CMKC. Pilatus kawan, cuci tangan. Silahkan adili kalian ini. Pulanglah aku, gak mau aku. Ya kan? Diajak jadi saksi ahli, gak mau. Gak percaya kalian? Suruh si Paul Zhang saksi ahli kalau mau. Cuci tangan kawan. Oh saya gak tepat, panggil doktor teologi yang tiap hari bicara sok-sok teologi, sok-sok rohani. Percaya kalian kawan. Taruh potong leher aku berani. Ini kuserahkan leherku sama kalian. Biarlah kayak si Johannes dimasukkan ke talang. Suruh Paul Zhang jadi saksi ahli. Cuci tangan dia. Cuci tangan. Kayak Pilatus. Gak mau. Kayak Pilatus. Loh, apa urusannya Paul Zhang untuk saksi ahli? Apakah dibenarkan di dalam agama Kristen menghina agama lain? Misalnya gitu. Gak masalah. Dia kan orang Kristen. Ahli. Doktor. Kalau sudah doktor itu ahli kawan. Kalau masih S1 belum ahli.
Paham ya? Doktor itu sudah disertasi, sudah bisa menemukan sebuah dalil. Tidak tanggung-tanggung kawan. Oke lah kawan, inilah hiburan pagi hari. Kalian harus cari universitas yang membuka keahlian bidang anti Yaya Walori. Shalom, sampurasun semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Semoga panjang rezekinya, panjang umurnya, dan diberkati selalu. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton subscriber di channel ini. Semoga apa yang tadi disampaikan memberikan manfaat, ilmu pengetahuan yang cerah dan bermanfaat, membuat kalian pintar. Jangan lupa dibantu di share ya, di subscribe. Terima kasih.